Yeah, g'day. My name is Amin. We came all the way from Melbourne, Australia, to visit this beautiful place here. The way we came here is this place is really like a UNESCO area, and we lovely rice fields with a lot of heritage and history and culture. We love the Bali people and coming here and checking all those different areas. So not just us, all the Australians love to come to Bali. Hello, I'm Chloe. I'm from Singapore. I'm a freelance actress. This is my first time in Bali, and today is our second day, right? Second day, yeah. Second day. Yep. At least we know how the rice come from to the plate, because I guess a lot of times we didn't know, because we are from the city or not from the village. We get a chance to see how the rice plantation look like, even though we saw in the video before. So it's really eye-open for us today. Perjalanan panjang menuju Desa Jatiluwih, Kecamatan Panembel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dari pusat kota Bali, terasa nyaman dan tidak menjemukan. Hamparan sawah hijau membuat suasana tenang dan sejuk. Ini yang dirasakan dua wisatawan mancanegara yang berasal dari Melbourne, Amin, dan Singapura, Chloe. Sepanjang mata memandang, hamparan tanaman padi tertata rapi dan subur menghijau, bak permadani. Bukti nyata keberhasilan sistem irigasi air di Bali dengan nama Subak. Merilis sejarahnya, Subak pertama ada di Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar pada tahun 1971, memanfaatkan air sungai Deha Suwung dengan panjang terowongan sekitar 2 km dan mengaliri sawah hanya seluas 14 hektar dan terdiri dari 49 orang. Subak lahir dengan filosofi menjaga kelestarian alam melalui pertanian dan kecukupan irigasi air guna menopang produksi pangan beras. Kepala Desa Jatiluwih, Kecamatan Panembel, Kabupaten Tabanan, Inengah Kartiko mengungkapkan, sistem irigasi Subak selain merupakan perkumpulan petani yang mengelola air irigasi di persawahan, juga tumbuh dan lahir atas dasar keberhasilan yang didasari kegiatan ritual dan keterlibatan warga masyarakat. Inengah Kartiko berpesan warga mau terus merawat dan menjaga Subak agar lestari. Kalau manfaat ya luar biasa Bapak. Artinya kita sebagai masyarakat Jatiluwih ya manfaatnya karena kita memungut retribusi ya, yang jelas kontribusi tetap ada bagi masing-masing lembaga. Nah, dari kontribusi tersebut ya tetap kita di desa kita masuk APBDes Pak, tetap melalui perencanaan, dan kita juga tetap pakai menunjang pembangunan infrastruktur desa Pak. Puluhan tahun Subak terus berkembang pesat. Bagi generasi milenial Bali, Gusti Ayogung, mahasiswi program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Subak memiliki peran penting bagi kehidupan petani, terutama petani yang berkecimpung di pertanian lahan sawah. Sebagai agent of change juga, saya dan para generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga Subak itu sendiri. Mengapa? Seperti yang kita tahu sendiri bahwa makin hari Subak mengalami pengikisan. Mengapa demikian? Karena adanya pembangunan yang semakin masif. Selanjutnya, adapun peran kami yaitu untuk menjaga dan melestarikan agar Subak ini tetap ada dan terus berlanjut, bukan hanya menjadi sejarah. Untuk konkretnya sendiri, tentunya kami harus berperan dan mendukung keberadaan Subak itu sendiri melalui peran-peran nyata seperti mendukung para petani untuk terus mempertahankan lahan sawahnya itu sendiri. Lalu kami juga bisa membantu pemerintah untuk terus mendorong keberadaan Subak itu sendiri agar para petani pun ikut menjaga dan pemerintah pun juga ikut membantu.
Sosok yang juga berperan penting dalam menjaga Subak adalah Pekaseh Jatiluwih, Wayan Mustre. Filosofi Subak, tegas Wayan, sejatinya tentang tata kelola air dan budaya-budaya yang diturunkan nenek moyang dari dulu sampai sekarang yang dilaksanakan, terutama di 16 tahapan secara harmoni. Subak Jatiluwih itu filosofinya Trihita Karana, di mana kita menjaga keharmonisan dengan Tuhan, dengan sesama dan sesama dengan tumbuhan. Nah, di mana di Trihita Karana yang pertama itu kita selalu memulai pekerjaan itu dengan berupa upacara. Mulai dari Mapagtoyo, Ngenagin dan lain sebagainya, terakhir ngutang tayan nasab, itu semua bagaimana kita keharmonisan dengan Tuhan. Nah, dengan sesama kita ada di Pawongan namanya, tadi di Parayangan, di Pawongan itu ada aturan awik-awik yang harus ditaati oleh semua anggota. Baik itu mengenai tata kelola airnya, musim tanamnya dan lain sebagainya. Itu ada beberapa upacara yang anggota harus taati sesuai dengan awik-awik. Ada larangan yang mana tidak boleh dilakukan, di saat apa tidak boleh melakukan kegiatan. Nah, itu diatur dalam awik-awik. Misalnya umur padi di umur 1,5 bulan itu ada istilah ngerstiti. Istilahnya di dalam upacara tersebut selama 3 hari anggota tidak boleh melaksanakan kegiatan di sawah. Nah, apabila mereka ada yang melanggar, nah selama ini belum sih ada yang melanggar, mereka akan dikenai sanksi. Nah, begitu juga musim tanam, misalnya di Januari itu wajib serentak nanam. Kalau mereka nanam setelah itu mereka kena denda, atau sebelumnya dia kena denda, seperti itu. Itu ada aturan-aturannya. Meski demikian, permasalahan yang tidak pernah lepas dari penataan Subak dari tahun ke tahun masih tetap sama, yakni dampak perubahan iklim dan juga hama tikus. Subak kini bukan hanya tentang proses irigasi semata, namun menurut manajer Jatiluwih, John Ketut Purna, Subak sudah menjadi salah satu warisan budaya dunia as a World Heritage by UNESCO yang ditetapkan di tahun 2012. Atas penetapan UNESCO tersebut, kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Eropa dan Amerika, terus meningkat. Sebenarnya dari manajemen operasional ini adalah tantangan terberat bagi kita, Pak. Karena apa? Karena bagaimana caranya kita mewariskan warisan leluhur ini yang sudah lama, yang sudah ratusan tahun ini kita bisa pertahankan untuk generasi berikutnya. Nah, program-program dari kita di sini adalah bagaimana caranya membantu petani yang ada di Desa Jatiluwih ini. Karyawan-karyawan yang bekerja di daerah tarik wisata Jatiluwih ini juga harus 100% orang Jatiluwih. Nah, program yang kita lakukan ke Subak biar warisan ini bisa kita jaga adalah bagaimana caranya kita membantu lebih banyak petani dengan kehadiran turis asing yang datang ke Jatiluwih. Mereka merasakan manfaat dari apa yang kita dapatkan dari tiket masuk, dari parkir, dan semua aktivitas tamu-tamu yang ada yang mereka lakukan di Jatiluwih. Sampai saat ini yang kita program nyata yang kita lakukan ke Subak adalah pemberian pupuk secara gratis, Pak. Setelah itu nanti kita juga akan mengasuransikan panen di sini biar walaupun petani gagal panen, petani tidak rugi-rugi banyak. Dan program kita selanjutnya bagaimana menjadikan Jatiluwih ini menjadi pertanian organik selamanya. Keunikan Subak menurut Profesor Dr. Insinyur Iketut Suamu MP, Ketua Unit Subak dari Universitas Udayana, tak lepas dari beberapa fungsi pokok Subak. Dari fungsi pokok mengatur irigasi,
juga mengatur pola tanam di dalam subak itu sendiri, serta pola tanam antar subak, karena ini terkait dengan kecukupan air irigasi. Menangani untuk terhindar terjadinya konflik. Jadi seperti itulah yang diatur oleh subak itu. Dan satu lagi yang terpenting yang membuat dia kuat adalah pengaturan ritual activity, kegiatan upacara keagamaan. Jadi kalau kita lihat garis besarnya 5 fungsi itu seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama di pengaturan irigasi, jadi ada di awal yang namanya bendung. Jadi bendung, begitu bendung air masuk namanya saluran primer. Nah dari bendung ini ada kemungkinan dimanfaatkan oleh satu subak atau oleh banyak subak. Katakanlah kalau banyak subak, nanti ada bangunan bagi primer yang akan membagi ke masing-masing subak. Ya, ada yang ke arah kiri, ke kanan gitu ya, atau yang lurus. Jadi untuk satu subak, begitu sampai ke satu subak, masuk air itu namanya saluran tersier. Jadi seperti itulah sistem pembagiannya. Nah sekarang di dalam satu subak sendiri di saluran tersier akan terbagi-bagi lagi ke kelompok-kelompok petani gitu ya. Misalnya katakanlah anggota subak itu 100 orang atau 100 areal atau 100 tetek gitu ya. Jadi kalau masuk untuk 10 orang, kelompok 10 orang, yang sisanya adalah untuk 90 orang, jadi secara proporsional perbandingnya luas ambangnya itu antara 1 berbanding 9. Demikian juga yang 10 ini masuk ke 1 orang, terambil 1 bagian, sisanya ke 9 gitu ya. Jadi proporsional seperti itu. Nah, di samping proporsional untuk mendapatkan pembagian air, tanggung jawab pun seperti itu, proporsional juga. Jadi kalau di bangunan bagi primer atau bangunan sekunder yang satu subak akan dikerjakan oleh semua anggota subak. Begitu masuk ke kelompok, dikerjakan oleh kelompok untuk perbaikan dan pemeliharaan jaring irigasi. Begitu masuk ke satu petani akan menjadi tanggung jawab satu petani. Jadi seperti itulah sistemnya. Dalam artian keseimbangan antara hak dan kewajiban antar subak dan juga antar kelompok yang ada di subak itu sendiri, bahkan antar individu yang ada dalam kelompok. Menguat subak dari awal berdiri hingga saat ini menyisakan tekad dan semangat menjaga, melestarikan subak tak hanya tugas petani Jatiluwih, pengurus dan tokoh setempat, namun semua warga Bali. Fungsi-fungsi irigasi dan fungsi tradisi budaya tetap diharapkan selaras agar alam tetap seiring sejalan.